Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Sambil menunggu kamera, para umahat nanti yang anak-anaknya beraktivitas, silakan nanti bertemu saya di dekat mobil untuk tukarkan karyanya. Tapi tidak disarankan untuk usia 10 ke atas, karena 10 ke atas usahakan diajak kajian, bukan diajak menggambar. Dan usahakan juga para umahat mengarahkan agar anak-anak menggambar yang bermanfaat. Misal kemarin ada yang nulis surat Al-Ikhlas. Nah, itu kan lebih bermanfaat karena dia menulis ayat Al-Quran yang mungkin nanti dia akan terus latihan sehingga dia dalam khat Arab itu lebih terlatih ketimbang ada sebagian yang gambarnya belum jelas meskipun usianya mungkin sudah 8 dan 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yaktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan wudu Nabi yang diambil atau dikompilasi dari beberapa karya ulama kontemporer. Kita lanjutkan pembahasan rangkaian wudu yang sempurna. Sekarang kita masuk dalam rangkaian yang ke-8 di halaman 21 di buku yang kita bahas, yaitu membasuh atau mencuci kedua kaki. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya. Penulis berkata, poin ke-8, basuhlah atau cuci kedua kaki. Sela-sela jemari kedua kaki. Sela-sela maksudnya di antara sela-selanya jari itu di sela-sela. Kadang pakai kelingking, bisa pakai telunjuk, kadang mungkin pakai jempol. Intinya di sela-sela kedua jari atau di sela jari-jari itu dikenakan air sambil digosok. Lanjut. Cuci seluruh telapak kaki, punggung kaki, tumit hingga mata kaki. Cuci seluruh telapak kaki, berarti bawah dan atasnya, karena bisa jadi ada orang yang malas membungkuk, lalu dia hanya mencuci punggung kaki. Telapak putihnya tidak kena. Begitu juga kadang hanya sekedar punggung kaki dan telapak kaki, dia tidak perhatikan tumit di belakang. Dan ada seorang laki-laki yang pernah disuruh Nabi untuk mengulang sholatnya, karena didapati di bagian tumitnya tidak terkena air wudhu. Yang tidak kena air wudhu adalah tumit. Yang disuruh ulang bukan tumitnya tok, bahkan apanya? Sholatnya. Menunjukkan bahwa sholatnya tidak sah. Lanjut. Lakukan sebanyak 3 kali dengan menggosoknya. Ya. Kalau bisa digosok, digosok. Kemarin saya sudah bilang, bila pun ada orang yang hanya menarikan tangannya atau menarikan kakinya di bawah air, dan dia yakini bahwa seluruh air mengenai bagian yang harus terbasuh, maka itu boleh. Hanya saja lebih aman, lebih yakin kalau sambil dikenakan dengan tangan, digosok. Lanjut. Dahulukan kaki kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali. Ya. Kanan kiri 3 kali, 3 kali. Sebagaimana tangan itu boleh kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, boleh juga kanan kiri kanan kiri kanan kiri, maka kaki pun demikian. Boleh kakinya kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, boleh juga kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Hanya saja tentu yang lebih mudah untuk kaki adalah menigakalikan dulu kanan, baru 3 kali kiri. Berbeda dengan tangan, tangan itu ganti-gantinya gampang. Kalau kaki gonta-gantinya lebih susah. Tapi bila ada yang begitu, maka tidak perlu diingkari. Bila pun ada yang kanan kiri kanan kiri, tidak perlu diingkari.
Yang terpenting dia dahulukan apa? Kanan. Lanjut. Untuk orang yang buntung sebagian kakinya namun tidak sampai mata kaki, cukup baginya mencuci kaki yang tersisa hingga mata kaki. Jika buntungnya di atas mata kaki, cukup mencuci ujungnya. Ya. Perhatikan teman-teman. Oke. Ini kaki. Ini kaki kah? Ya kaki ya. Ini apa namanya? Mata kaki. Batas untuk mencuci harus sampai mata kaki pada kondisi normal. Bila ada orang misal diamputasi jari-jarinya, misalnya dia ngerokok, terus dia itu diabetes, akhirnya dipotong jari-jarinya ini satu-satu, hilanglah jari-jarinya, maka waktu dia berwudu wajib sampai di atas mata kaki sampai seluruh yang tersisa. Sebelum apa nih? Meskipun tidak ada jari jemari. Tapi untuk orang yang kakinya memang buntung, misalnya di bagian paha atau di bagian betis, memang hilang mata kakinya pun tak ada, seluruhnya itu sudah tidak ada, maka yang dia cuci hanya ujungnya saja. Paham? Lanjut. Baik. Mulai dari niat sampai akhirnya cuci kaki, maka selesailah rangkaian wudhu yang sempurna. Sekarang kita ingin membaca apa saja riwayat-riwayat yang menceritakan tentang wudhu yang sempurna sebagaimana yang diajarkan Nabi. Berikut ini ada beberapa riwayat yang kita cantumkan, meskipun kalau mau digabung dengan riwayat-riwayat yang lain juga masih banyak. Ya, tapi kita cukupkan dengan yang ini saja. Silakan. Seluruh rangkaian wudhu di atas disarikan dari riwayat-riwayat para sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum saat mengajarkan wudhu Nabi. Di antara riwayat yang menyebutkannya adalah langsung Indonesianya. Dari Humran, mantan budak Utsman bin Affan, bahwa ia melihat Utsman minta diambilkan air wudhu. Ia menuangkan air dari bejana itu pada kedua telapak tangannya, lalu mencuci keduanya 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudhunya, kemudian berkumur, memasukkan air ke hidung atau istinsyak dan mengeluarkannya atau istinthar. Setelah itu dia membasuh mukanya 3 kali, mencuci kedua lengannya hingga siku 3 kali, mengusap kepalanya, lalu mencuci kakinya 3 kali. Kemudian Utsman berkata, "Aku telah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini," dan beliau bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, yang di dalam sholatnya dia tidak menyengaja berbicara panjang dengan dirinya sendiri, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Nah, pernah dipraktekkan Utsman bin Affan bagaimana Nabi dulu berwudu. Utsman mengerjakan sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam nomor 1 sampai nomor 8. Tidak perlu kita panjang lebarkan lagi, tapi intinya inilah dalilnya. Ada yang namanya kumur, ada istinsyak. Apa istinsyak? Masukkan air ke hidung. Adapun mengeluarkannya dari hidung namanya apa? Istinthar. Kemudian ada cuci muka 3 kali, cuci lengan 3 kali sampai siku, mengusap seluruh kepala, cuci kaki 3 kali. Lalu di akhir Utsman mengatakan, "Begini saya dulu melihat Nabi berwudu." Bahkan Utsman menukilkan bagaimana fadilah bagi orang yang berwudu. Kata Utsman bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat yang di dalamnya dia tidak menyengaja berbicara panjang dengan dirinya sendiri, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu." Teman-teman ada yang ingat apa maksudnya la yuhadditsu fihima nafsah? Dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Ada 2 penafsiran. Ada yang masih ingat? Apa maksudnya tidak berbicara dengan dirinya sendiri? Sudah berlalu pembicaraan ini di fadilah wudu. Ada 2 penafsiran. Penafsiran pertama adalah dia tidak berbicara dengan dirinya dalam masalah duniawi. Seperti seseorang sholat zuhur, dia sudah lupa dengan bacaannya diri sendiri karena yang dia ingat pekerjaannya. Kan biasanya orang kalau sholat zuhur itu apa di antara gangguan kekhusyuan? Ingat apa? Pekerjaan.
Yang kedua adalah tidak mengikuti was-was syaitan bahwa wudunya tidak sah. Ini dua penafsiran. Untuk melihat ini silakan merujuk ke bab yang sudah berlalu, bab tentang fadilah wudu. Nah, kita tidak perlu mengulang lagi karena bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah riwayat yang menceritakan bagaimana wudunya Nabi. Riwayat berikutnya, silakan. Dari Amru bin Yahya dari bapaknya, dia bercerita, aku pernah menyaksikan Amru bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi SAW. Maka Abdullah bin Zaid minta diambilkan satu gayung air. Kemudian ia memperagakan kepada mereka cara wudu Nabi SAW. Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam gayung atau menciduk air, lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak, dan mengeluarkannya kembali atau istinthar dengan 3 kali cidukan. Setelah itu ia memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu membasuh mukanya 3 kali. Ia memasukkan lagi tangannya ke dalam gayung, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku 2 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan mulai dari bagian depan ke belakang dan menariknya kembali sebanyak 1 kali. Setelah itu ia membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam riwayat yang kedua juga diceritakan bagaimana wudunya Nabi SAW secara utuh. Yang memperagakannya siapa? Yang memperagakannya siapa? Siapa ayo? Coba dibaca lagi. Siapa yang memperagakannya di sini? Abdullah bin Zaid. Baik, sekarang ada faedah tambahan. Silakan di stabiloi atau di garis bawahi kata-kata dalam bahasa Arabnya tsumma adkhala yadahu fit taur. Kalau dalam bahasa Indonesia, kemudian dia masukkan tangannya ke gayung. Oh. Sudah? Sudah digarisi? Kata-kata tsumma adkhala yadahu fit taur atau kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam gayung menunjukkan bahwa berwudu itu tangannya boleh ciduk ke dalam gayung. Tidak sebagaimana yang dikatakan sebagian orang, tangannya tidak boleh masuk. Karena nanti airnya berarti air mustakmal menurut sebagian orang. Perhatikan, ini saya gambarkan. Ini kan ada bak. Ya. Ada orang berwudu di sini. Kata sebagian orang, kamu kalau berwudu jangan sampai tanganmu ini di atasnya bak. Lalu kemudian airnya menetes ke dalam. Karena kalau menetes ke dalam nanti ini airnya jadinya air mustakmal katanya gitu. Ini sebatas yang saya pernah dengar ya. Lepas dari nggak begitu fikihnya, wallahu a'lam, begitulah yang kita pernah dengar dari beberapa orang. Kata mereka intinya kalau berwudu airnya nggak boleh jatuh ke dalam bak. Apapunlah alasannya. Ternyata Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya sendiri ke dalam gayung. Ini anggap aja gayung atau bejana. Tangannya nyelup ke dalam. Berarti perkataannya mengatakan airnya nggak boleh jatuh, itu tidak benar. Karena jangankan cuma jatuh, tangannya Abdullah bin Zaid apa? Masuk nyelup ke dalam gayungnya. Maka ciduk gini ke dalam itu boleh. Yang nggak boleh adalah kumur dibawa ke dalam, itu ya jorok. Ya. Cuma tidak juga berlebihan seperti yang saya pernah lihat di salah satu pesantren. Kita tidak usah sebutkan pesantrennya. Ini masjid dibangun. Di dekat masjid itu ada kolam besar. Ini orang berwudu rame-rame di dalam kolam tersebut. Apa yang terjadi? Tangannya masuk. Tangan orang kedua masuk. Tangan orang ketiga masuk. Sampai orang ke-10 masuk. Oke, masuk untuk mencelup. Tapi yang masuk juga bukan cuma tangannya. Kakinya masuk. Kakinya pun diangkat, dimasukkan di situ. Baru orang kumur dari situ.
Orang itu masukkan ciduk tangannya toh. Kemudian kumur. Kemudian nanti di bagian akhir kakinya masuk juga di situ. Aduh. Mereka punya fikih, kalau air sudah lebih dari 2 kullah, tidak akan ternajisi. Iya memang gak ternajisi, tapi terkumani. Belum lagi qadarullah ya, kita bukan maksa apa-apa ya. Tapi di antara yang masuk di situ, kebetulan berpenyakit kaki gajah. Masuk juga kakinya ke situ. Ya, ini hendaknya diperhatikan oleh para pimpinan-pimpinan pesantren. Anda kok mana ya? Tidak memperhatikan kesehatan anak-anak murid. Itu juga lagi yang akhirnya membuat sebagian orang tua tidak mau masuk anaknya pondok. Karena berkaca dari sebagian pondok, pondoknya jorok-jorok. Ada yang lebih parah dari ini. Yaitu pondok yang kamar mandinya itu rame-rame. 20 orang situ mandi telanjang sama-sama. Telanjang di situ. Mandi di situ, cuci piring di situ. Jadi orang menciduk air kadang-kadang itu ngelihat tulang ikan di dalam. Ya, maka ini fikih, oke fikih. Lebih 2 kullah tidak ternajisi, betul. Tapi Anda juga harus pikirkan bakteri, kuman, virus dan lain-lain. Ya. Lepas dari itu kembali kepada pembahasan bahwa Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam gayung. Itu menunjukkan bahwa kita boleh saja berwudu dengan tangan masuk ke dalam gayung. Tidak mesti pakai keran. Tidak mesti juga dari gayung dituang ke telapak tangan. Telapak tangannya masuk ke gayung juga boleh. Jadi pahami? Garis bawahi juga kata-kata 2 kali. Ada nggak tadi? Saya pada baca. Di halaman 24 kayaknya. Ketemu? Dia masukkan tangannya ke dalam gayung, kemudian membasuh kedua tangannya 2 kali. Dapat? Bahasa Arabnya thumma adkhala yadahu faghsala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini marratain. Dia cuci tangannya 2 kali. Coba lihat teman-teman. Abdullah bin Zaid cuci tangan 2 kali. Basuh wajah tadi berapa kali? Baca lagi. Berapa kali untuk wajah? 3 kali. Untuk kaki? Untuk kaki 3 kali. Betul? Untuk wajah? Untuk kepala? 1 kali. Ini Abdullah bin Zaid. Ibn Zaid. Yang tadi Utsman. Yang Utsman berapa? Wajahnya? 3 kali. Tangannya berapa kali? 3 kali. Kepalanya berapa kali? Kepalanya berapa kali? 1 kali. Kakinya berapa kali? 3 kali. Perhatikan ini. Di sini ada 2 faedah. Faedah 1, boleh wajah, tangan, kaki beda hitungan. Beda hitungan. Buktinya Abdullah bin Zaid tangannya 2 kali, wajah kakinya 3 kali. Yang penting tangannya waktu kanan 3 kali, berarti kirinya 3 kali juga. Kok 3 kali? Ya, kalau intinya kalau kanannya 3 kali, kirinya 3 kali. Kalau kanannya 2 kali, kirinya 2 kali. Kalaupun berselisih, wallahu alam itu juga boleh. Boleh wajah, tangan, kaki beda hitungan. Faedah kedua, kepala hanya 1 kali maksimal. Tahunya dari mana? Ada yang tahu? Dapat dari mana nomor 2 ini? Kepala hanya 1 kali maksimal. Kesimpulan ini dapat dari mana? Hah? Karena kaidah yang minggu lalu? Bukan. Dari ini loh. Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan. Ini menyimpulkan nomor 2 bahwa kepala hanya boleh 1 kali. Bagaimana cara menyimpulkannya? Sahabat Nabi lakukannya 2. Cara menyimpulkannya adalah Abdullah bin Zaid saat wajahnya 3 kali dan Utsman 3 kali,
Waktu kakinya Abdullah bin Zaid 3 kali, Utsman 3 kali, tangannya 2 kali, sedangkan Utsman 3 kali, kepalanya sama-sama 1 kali. Ini menunjukkan bahwa kepala hanya 1 kali meskipun wajah tangan kakinya beda-beda. Inilah landasannya kaidah minggu lalu, bahwa sesuatu yang diusap maksimal 1 kali. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada. Lanjut nomor 9. Nomor 9, lakukan rangkaian tadi dengan tertib dan muwalat. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan perbuatan Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, ada juga Ali bin Abi Thalib, ada juga riwayat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhum, kita dapati rangkaian wudu yang secara sempurna mulai dari baca bismillah sampai cuci kaki. Inilah rangkaian wudu yang sempurna. Berikut ini ada hal-hal tertentu yang dibahas di luar dari rangkaiannya. Tapi ini menjadi tambahan faedah, tambahan ilmu agar wudu kita lebih benar atau lebih tepat. Ada 2 istilah. Istilah ini satu disebut dengan tertib, sedangkan yang satu lagi disebut dengan muwalat. Kalau teman-teman pernah ikut kajian ensiklopedia sholat jilid 2, bab tentang jamak, beberapa bulan yang lalu, kita pun pernah membahas tentang apa itu tertib, apa itu muwalat dalam jamak. Nah, di dalam wudu juga ada bab ini, bab tertib dan bab muwalat. Apa itu tertib? Tertib atau berurutan artinya tidak terbolak-balik antara wajah, tangan, kepala, dan kaki. Adapun muwalat atau berkesinambungan artinya rangkaian wudu terus bersambung dari awal hingga selesai mencuci kaki. Ya. Tertib itu artinya berurutan, sehingga tidak dibolehkan untuk wudu itu terbolak-balik. Apabila ada orang berwudu dimulai dari kaki, kemudian kepala, lalu tangan, lalu terakhir wajah, maka orang ini wudunya salah. Adapun muwalat atau berkesinambungan, maksudnya adalah wajah ke tangan, tangan ke kepala, kepala ke kaki, semuanya bersambung. Apa kadarnya dikatakan bersambung? Kadarnya adalah bila satu cucian atau usapan belum kering dan langsung bersambung dengan cucian atau pengusapan berikutnya. Lihat gambarnya. Ini wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Yang namanya tertib itu adalah ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Tidak boleh ini dulu, baru ini, baru ini, baru yang terakhir malah wajah. Karena itu tidak tertib namanya. Adapun yang namanya muwalat atau berkesinambungan maksudnya adalah wajah ke tangan masih basah. Tangan ke kepala, tangannya masih basah. Kepala ke kaki, kepalanya masih basah. Meskipun ini ada ikhtilaf ulama, tapi yang penting kita tahu dulu ada yang namanya muwalat. Apabila ada orang misalnya berwudu di kamar mandi, ya, di WC dia wudu, baru sampai wajah, kemudian tangan, mati airnya. Dia pindah kemana kira-kira? Dia pindah ke taman, karena di taman itu ada, misalnya ada drum air hujan. Dia pindah, waktu keluar ke drum, ternyata tangannya sudah kering. Maka ini tidak muwalat namanya. Tidak apa? Muwalat. Kalau tidak muwalat berarti ulang dari awal. Sekali lagi ada ikhtilaf ulama, tetapi wallahu alam ini yang benar. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, basuhlah muka kalian, tangan kalian sampai dengan siku, usaplah kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Nah, kita mau gali apa dalil-dalilnya harus tertib, harus berurutan. Dalil pertama adalah surat Al-Maidah ayat 6. Allah mengatakan, wahai orang beriman, apabila hendak sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini dalilnya. Pertanyaannya sekarang, berdalil begini dapatnya dari mana? Oke, ini ayat benar, tapi cara memahami biar ayat ini menjadi dalil tertib itu bagaimana? Bisa dibaca di catatan kaki nomor 23. Penjelasannya saya taruh di catatan kaki, menunjukkan bahwa penjelasan ini saya dapat sendiri. Dan saya cantumkan sendiri, bukan dari buku aslinya yang 5. Coba dibaca. Catatan kaki nomor 23. Di dalam ayat di atas, mencuci wajah, tangan, dan kaki diselingi dengan mengusap kepala. Di antara para ulama ada yang mengatakan, jika ada dua aktivitas sejenis dipisahkan oleh aktivitas jenis lain, maka itu menunjukkan adanya keharusan untuk melakukan ketiganya secara berurutan atau tertib. Saat wudhu, pencucian tangan dan pencucian kaki, maksudnya dua aktivitas sejenis yaitu mencuci, dipisahkan oleh aktivitas lain yaitu pengusapan kepala. Dengan demikian, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki harus dilaksanakan secara berurutan. Selain itu, dalam ayat di atas, pemisah antara mencuci wajah dan tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki adalah kata wa atau dan. Para ulama mengatakan seolah ini adalah suatu kesatuan yang harus berlangsung berkesinambungan atau mualat. Ya, teman-teman lihat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan teman-teman. Biar teman-teman memahami cara berdalilnya. Kan tadi ada dua ya. Satunya namanya tertib. At-tertib. Satunya lagi al-muwalat. Tertib itu artinya urutan. Muwalat itu artinya kesinambungan. Kita mau tahu ayat ini dari mana dapat keharusan urutan dan dari mana harus berkesinambungan. Perhatikan. Untuk kesinambungan aja dulu. Dalilnya al-muwalat, kesinambungan ada pada wa aydiyakum, wa imsahu bi ru'usikum, wa arjulakum. Teman-teman yang sudah ikut kelas bahasa Arab, wa itu artinya apa? Dan. Wa itu artinya dan. Sebagian ulama kita dia mengatakan dan itu menunjukkan ini, dan ini, dan ini dan ini, itu semua adalah satu kesatuan. Di mana? Karena dia satu kesatuan, maka Anda tidak boleh mengerjakannya terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah itu namanya tidak berkesinambungan. Namanya juga dan. Sudah datang loh, siapa? Zaid dan Ziyad. Z dan Ziyad datang, berarti datangnya bersamaan.
Ibu lagi masak dan mencuci. Berarti apa? Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa dia itu memang satu kesatuan. Nah, sebagian ulama mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa imsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ini menunjukkan bahwa wajah, tangan, kepala, kaki, ini adalah satu kesatuan di mana Anda tidak boleh pisah-pisah. Tidak boleh wajahnya sekarang, tangannya nanti, ngobrol dulu. Lagi cuci wajah, ngapain? Wudu, dari mana? Iya kah? Oh dari mana? Oh nanti kita bisa ngobrol ya. Di mana? Ngopi di mana? Oh ya. Kering sudah wajahnya. Lalu kemudian langsung ke tangan, berarti tidak apa? Tidak berkesinambungan, berarti harus diulang dari awal. Paham? Paham ya? Sekarang apa dalilnya tertib atau berurutan? Ayat ini dari mana taunya berurutan? Taunya begini. Perhatikan dulu analogi. Ini ada kepala tukang. Kepala tukang ngomong sama bawahannya. Siapa bawahannya? Tukang, ya kan? Kepala tukang ngomong sama tukangnya. Kan biasanya kepala tukang itu cuma nyuruh-nyuruh aja toh. Ya tanda? Iya aja sudah. Ya. Kepala tukang itu kan biasanya tukang nyuruh-nyuruh aja. Siapa yang disuruhnya? Tukang. Nah, dia ngomong sama tukangnya ini. Kamu hari ini ya, kamu semen dulu dindingnya. Baru nanti kamu pasang pagarnya. Habis kamu pasang pagarnya, baru kamu semen lagi ujung-ujungnya. Kata-katanya kepala tukang kepada tukang, semen, terus pasang, terus semen. Ini menunjukkan harus berurutan. Kenapa harus berurutan? Karena semen dengan semen dipisah oleh pasang. Kalau memang tidak mesti berurutan, ngapain habis semen dipasang lalu di semen? Kalau memang tidak harus berurutan, kalau memang tidak harus berurutan, lah sekalian aja semen duluan. Ya atau tidak? Nah si tukangnya ini malah nyemen duluan, di semennya dulu nih, dindingnya. Habis itu di semennya lagi, ujungnya. Baru dipasang. Tidak kuat lah ini yang mau dipasang pagar misalnya. Datang kepala tukangnya. Sudah kamu kerjakan? Sudah Pak. Loh, kenapa pagar ini nggak nempel ke sana? Soalnya sudah saya semen Pak. Loh, kenapa kok disemen? Ya karena kan daripada saya repot nyemen ini, terus dipasang dulu baru nyemen lagi. Ya saya semen aja semuanya dulu. Kira-kira kepala tukangnya ngomong apa? Saya bilang semen dulu, baru dipasang, baru disemen. Apa tujuannya? Supaya nanti ini nyambung. Ini supaya pagarnya ini kuat. Ini. Makanya saya bilang semen dulu, baru pasang, baru semen. Kalau memang saya bilang semen semua, ngapain saya suruh pasang di tengah-tengah? Paham? Itu menunjukkan bahwa semen ini ketika dipisah dengan semen berikutnya oleh pasang, menunjukkan ini harus berurutan. Karena kalau tidak nanti salah kerjaannya. Oke? Sampai sini paham? Nah kita pergi ke ayatnya. Ayatnya ini bilang cuci. Habis itu cuci. Habis cuci, usap. Habis usap, cuci lagi. Habis cuci, diusap, lalu dicuci. Ada cuci, lalu cuci, dipisah dengan usap, lalu cuci lagi. Kalau memang tidak harus berurutan, kenapa tidak cuci aja semua? Baru nanti terakhirnya, usap. Paham? Ada yang bisa? Saya kasih hadiah. Siapa yang bisa ngejelasin? Coba Bang. Di sini jadi guru. Yang ini tertib.
Karena ada sebuah kegiatan yang ada satu jenis namanya cuci dan cuci dipisahkan oleh kegiatan yang lain yaitu usap. Berarti dia harus berurutan. Sebagaimana semen, kegiatan semen dipisahkan dengan semen yang lain oleh sesuatu yang lain. Paham? Ini dalil pertama. Dalil kedua ada di halaman 25 yang paling atas. Kembali ke badan buku. Dalil kedua, silakan. Tertib itu sebagaimana yang diperagakan para sahabat saat mempraktekkan wudhu Rasulullah SAW. Mereka tidak berbeda peragaan dalam urutan wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ya. Ini tadi dalil pertama, ayat. Dalil kedua adalah riwayat yang tadi yang panjang. Ini dalil kedua. Kan ada dua riwayat panjang. Abdullah bin Zaid, satunya lagi siapa? Utsman bin Affan. Dua sahabat Nabi ini mempraktekkan, mereka bilang begini wudunya Nabi. Itu dalam prakteknya sama-sama, wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Kalau seandainya ini boleh ditukar-tukar, mungkin Abdullah bin Zaid tangan dulu, mungkin. Sedangkan Utsman wajah dulu. Bahkan kalau perlu keduanya nanti mengatakan begini wudunya Nabi. Tapi kalian boleh kok tukar-tukar, nggak masalah. Nabi itu kadang tukar-tukar. Ternyata kan Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan mempraktekkan wudu Nabi. Dua-duanya urutannya mirip. Ini menunjukkan bahwa harus berurutan. Apa tadi bahasa Arabnya berurutan? Apa bahasa Arabnya berurutan? Itu. Apa tadi? Tertib. Tertib itu kan bahasa Indonesia, tapi dia diadopsi dari bahasa Arab. Ayo yang tertib, maksudnya ayo masuknya yang tertib, jangan balap-balapan, semuanya berurutan sesuai baris gitulah. Itu tadi dalil kedua. Lanjut. Saat Nabi SAW melihat orang yang pada kakinya ada seukuran uang dirham yang tidak terkena air wudhu, beliau menyuruhnya mengulangi wudhu sedari awal, tidak sekedar mencuci kaki. Hadis tersebut diriwayatkan Abu Dawud dan disahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Ini adalah salah satu dalil muwalat. Ya. Tadi kita sudah dapati dalil pertama tentang muwalat ada di ayat bahwa harus berkesinambungan karena pakai wa. Dalil yang kedua, Nabi SAW pernah lihat ada seorang sahabat Nabi. Di bagian kakinya ada seukuran uang dirham tidak kena air wudhu. Nabi SAW menyuruh dia mengulang sholatnya. Kalau disuruh ulang sholatnya berarti wudhunya tidak sah. Kalau seandainya tidak harus muwalat, maka harusnya Nabi menyuruh dia cukup cuci kaki tok. Tapi kan waktu dia sholat kakinya pasti sudah kering. Betul? Karena kakinya sudah kering, maka oleh Nabi disuruh ngulang wudunya dari awal. Ini dalil harus muwalat. Karena kalau tidak harus muwalat, harusnya cuci kaki doang cukup. Paham? Apa indikator dikatakan muwalat? Indikator dikatakan muwalat adalah anggota wudhu yang telah dicuci atau diusap masih basah, belum kering saat akan mencuci atau mengusap anggota wudhu berikutnya. Tidak bisa dikatakan muwalat jika anggota badan yang dicuci atau diusap sebelumnya telah mengering. Ya. Dikatakan muwalat kalau anggota wudhu yang ini masih basah saat akan melakukan anggota wudhu yang berikutnya. Saya ulang. Dikatakan muwalat bila saat akan mencuci tangan, wajahnya masih basah. Tangannya masih basah waktu akan mengusap kepala. Kepalanya masih basah waktu akan mencuci kaki. Maka kalau ada orang, tadi saya beri kasus, dia wudhu di WC. Ternyata airnya mati. Kemudian dia pindah ke tempat yang lain. Misalnya ke depan rumah cari air hujan. Ketika dia akan mencuci tangan, ternyata wajahnya sudah kering. Berarti dia ulang dari awal. Jadi pahami? 2 minggu lalu, Ustadz Azmi ada menyebutkan riwayat bahwa Abdullah bin Umar pernah cuci wajah
cuci tangan, usap kepala, kemudian ada panggilan sholat jenazah. Dan beliau pun akhirnya masuk ke dalam masjid, baru kemudian mengusap khufnya setelah anggota wudhu sebelumnya itu kering. Lalu ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tidak harus muwalat. Ala kulli hal, saya pribadi saya lebih condong wajib muwalat. Dikarenakan dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi. Baik dari ayat maupun dari hadis. Ya, adapun yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid ini terkait dengan mengusap khuf. Wallahu a'lam, mungkin ada faktor-faktor yang lain yang butuh untuk digali lagi. Tapi untuk keluar dari khilaf, selama masih bisa wudu itu berkesinambungan, maka seharusnya berkesinambungan. Kalau seandainya ada peristiwa yang membuat kita tidak bisa berkesinambungan, maka ulanglah dari awal. Karena toh mengulang wudhu dari awal itu tidak berat. 10. Berdoa setelah wudhu. Doanya sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ boleh. Dilanjutkan boleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Digabung dua-duanya bisa, bahkan penggalan akhir saja juga bisa. Apa artinya? Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar untuk disembah selain Allah, Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan dijadikan aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri. Iya. Setahu saya di sebagian buku-buku wudu ada tambahannya lagi. Kata-kata Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Tapi sebatas yang saya cari-cari riwayat wa ja'alni min ibadikas shalihin ini tidak ada riwayat yang sahih. Jadi yang sahih hanya sampai minal mutatahhirin. Lanjut sedikit lagi. Bila membacanya hanya sampai syahadat tidak mengapa, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Ya. Bila hanya syahadat tidak apa-apa. Boleh doa yang lain, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sebagaimana doa kafaratul majlis. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar untuk disembah selain Engkau. Aku memohon ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hendaknya kita merenungkan bersama bahwa meskipun kita mungkin sudah lama ngaji, begitu buka bab wudu lagi, menggali dalil, ternyata masalah fikih ini begitu luas yang sekalipun sudah lama ngaji, ternyata bab yang dasar sekalipun itu banyak faedahnya. Ya mungkin kadang-kadang kita belum tahu. Maka hendaknya direnungkan bersama, tidak boleh ada kata, saya sudah ngaji lama, apalagi cuman bab wudu, cuman bab wudu aja kok digali lagi. Karena bab wudu ini, kalau kita gali lagi, pasti masih banyak faedah yang mungkin selama ini kita belum ketahui. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ada yang mau bertanya? Bab berikutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dari jamaah ada yang mau bertanya? Untuk yang pengusapan kepala, jika memang ada orang yang mempraktekannya lebih dari satu kali, apa masuk dosa atau makruh? Kalau ada orang mengusap kepala lebih dari satu kali, apakah dosa? Kalau dia sudah tahu itu tidak sesuai dengan sunnah lalu dia menyengaja, ya maka dia berdosa. Tapi kebanyakan kaum muslimin usap kepala lebih dari sekali bukan menyengaja karena dalam rangka menyelisih sunnah, tapi karena ijtihad atau dia itulah yang dia dapat selama ini dari guru-gurunya. Yang jelas ini perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan inilah yang kita dapati dari kaum muslimin juga, yang mereka usap bukan seluruh kepala tetapi hanya jambulnya. Yang sunnah adalah satu kali, dia ngusap jambul berapa kali? 3 kali. Maka ini kesalahan. Itulah kenapa kita harus tetap belajar meskipun babnya bab dasar. Justru bab dasar itu sangat penting untuk diulang-ulang karena ini kunci. Ya, kunci sholat bahkan. Ya wallahu alam, wudunya salah. Terkait sah atau tidak sah, wallahu alam. Ya. Ada yang bertanya? Bertanya tentang kaidah summa adkhala yadahu fi thaur, itu kan menjelupkan. Bagaimana ketika kita lagi safar terus kemudian pakai semprotan itu gimana? Pertanyaannya apa? Ya apa? Kaidah itu kan yang ini kan mencelupkan. Ya. Kemudian kita ke safar. Perbuatannya Abdullah bin Zaid tadi, tangannya dicelup dalam bejana atau dalam gayung. Kalau kita dalam safar biasanya kita pakai semprotan misalnya, pakai spray. Saat di pesawat, misalnya pesawatnya perjalanannya panjang, pramugarinya bilang sudah masuk waktu sholat, tapi jamaah tidak diperkenankan berwudu di dalam WC. Karena itu adalah safety. Maka akhirnya yang dilakukan jamaah adalah dia semprotkan spray ke tangannya. Maka ringkasnya begini. Hati-hati bila melakukan wudu dengan spray, bila langsung disemprot di muka, lalu diusap, itu jatuhnya nanti bukan cuci, tapi usap. Bila yang disemprot tangannya langsung, seret, kemudian diratakan airnya, ini khawatirnya bukan cuci, tapi usap. Sedangkan tangannya harusnya cuci, tidak boleh usap. Begitu juga kaki. Itu kalau di pesawat dia nggak pakai kaos kaki, terus mau cuci kaki, kakinya langsung disemprot, seret, lalu airnya diratakan. Khawatirnya itu bukan cuci kaki, tapi itu cuma usap kaki. Lah, Ustadz perasaan pernah bikin tutorial wudhu pakai spray. Nah, saya beberapa kali dikritik oleh sebagian ustadz, tapi saya bilang ustadz yang kritik yang tidak jeli melihat perbuatan saya. Ada beberapa yang japri, Ustadz Muflih, afwan, itu wudhu antum salah. Salahnya apa Ustadz? Salahnya adalah antum mengusap. Maka saya bilang, mungkin Ustadz perlu lihat lagi dengan teliti apa yang saya lakukan. Itu air tidak saya semprot langsung di wajah dan di tangan. Saya semprotnya di telapak tangan. Setelah saya semprot di telapak tangan, baru saya tuangkan ke wajah. Ini spray ini ibaratnya saja gayung, tapi versi semprot. Saya kumpulkan airnya di telapak tangan, baru saya tuang di wajah. Baik video yang saya buat di tahun 2017 maupun yang saya buat di tahun 2022, dua-duanya semuanya versi tuang di tangan. Tidak ada yang disemprot langsung di muka. Tapi jamaah umroh saya yang ikut iktikaf saya di Masjidil Haram, mereka yang prakteknya langsung disemprot di muka.
Waktu manasik sudah saya bilang, jangan disemprot di muka. Waktu di dalam Masjidil Haram, disemprot langsung di muka. Dilihat orang-orang Arab, ditanyain, kamu wudhu kok gitu? Itu Ustadz saya, kalau mau tahu tanya aja dia. Saya yang didatangin orang-orang Saudi. Ya akhi, begini caranya kamu mengajarkan wudhu? Saya bilang, emangnya kenapa? Mereka wudhu hanya diusap. Masahu, ma wasalu. Mereka tuh cuma mengusap, tidak ada yang mencuci. Saya bilang, enggak, mencuci. Coba kamu bagaimana? Nih, cuci. Oh, dia bilang, yang dipraktekkan jamaahmu, mereka semprotnya di muka, nggak di tangan. Saya bilang, ya enggak tahu. Saya sudah ngajarkan mereka, adapun penangkapan mereka kan satu orang dengan orang lain beda-beda. Oke? Ya. Bolehkah jawab salam saat berwudu? Kembali kepada masalah, apakah boleh bicara saat wudu? Pendapat yang benar, boleh. Ini yang tadi di hadisnya yang perbuatannya Abdullah bin Zaid, setelah mengusap kepala, tidak ada disebutkan bahwa beliau mengambil air lagi, langsung mencuci kaki, membasuh kedua kaki. Itu apakah? Oh, di dalam hadis disebutkan setelah usap kepala dia langsung cuci kaki. Apakah berarti dia tidak ambil air? Jawabannya tidak mungkin. Nah, terus di situ kan nggak disebutkan. Itu logika saja bahwa dia setelah usap lalu dia cuci kaki, tidak mungkin kalau dia cuci tanpa air. Dia pasti ambil air. Entah kakinya masuk ke gayung atau dia tuangkan pakai gayung. Yang bertanya masih berapa? Satu aja, oke. Terakhir. Kondisi flu, Ustaz. Kondisi flu. Jadi sudah sampai membasuh kaki, masih ada lendir yang di hidung. Oh, habis cuci kaki sudah selesai ini wudhunya, keluar lendir. Ada lendir, kita buang lendir, kan membasuh hidung lagi dan membasuh kaki itu depan kita tuh gimana? Oke. Ada orang flu. Ketika dia wudhunya sudah selesai cuci kaki, ternyata meler. Ingusnya mau diusap, otomatis cuci lagi. Apakah itu berarti tidak mualat? Berarti apakah dia wajah, tangan, kepala, kaki, hidung? Jawabannya tidak. Kan dia dengan di hatinya saja sudah dia putus. Oh, saya sudah cuci kaki, selesailah wudhu saya. Ya toh? Begitu dia ambil air untuk cuci hidungnya atau dia ambil dulu ingusnya baru dia cuci lagi tangannya, itu tidak masuk dalam rangkaian wudhu. Dari mana batasannya? Di hati itu sudah jelas bahwa dengan selesainya kaki selesai wudhu. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.